Baik, karena ini pertemuan pertama kita, mungkin saya ingin mengenalkan diri sedikit. Jadi saya Iin Kandedes, saya yang akan mengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan bersama Profesor Dr. Dede Rosyada MA. Kebetulan hari ini beliau sedang ada tugas ya, tugas di luar. Tadi pagi sempat hadir mengajar kelas 2B, namun beliau mohon izin untuk ada kegiatan lain. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan perkuliahan kita selama 1 semester. Saya, background pendidikan saya, S1 saya sejarah peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. S2 dan S3 saya juga di UIN Jakarta, jurusan pendidikan Islam. Jadi kalau di kampus, di FITK, biasanya saya diminta untuk mengampu beberapa mata kuliah tentang sejarah. Nah, selain itu dengan Prof. Dede, saya biasanya mengampu mata kuliah studi Islam, itu biasanya di semester 1, dengan kalau semester 2, Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, baik teman-teman sekalian, apakah di mata kuliah lain sudah ada yang kuliah secara offline? Di kelas 2E? Besok Bu baru offline. Oke. Ada yang posisinya di luar Jakarta? Siapa yang di luar Jakarta? Iya, Atau Bu. di luar Jabodetabek? Di mana tepatnya? Di Kudus, Jawa Tengah. Oke. Jadi gimana rencana kalau mau? Insya Allah dalam dekat ini mau ke Jakarta, Bu. Saya bersama Prof. Dede sudah melakukan beberapa kita sudah berdiskusi ya, baik secara dengan antar dosen maupun dengan beberapa mahasiswa yang sudah kami ajar di 2A dengan 2B, termasuk juga di 2E ini, karena ini kan kebijakan belajar tatap muka ini kan baru ya. Sebelumnya di awal semester itu pengumuman edaran itu masih kuliah online, sehingga ya memang karena kebijakannya ini kita memberikan toleransi gitu ya, memberikan toleransi kepada mahasiswa yang masih ada di luar kota untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami rasa lebih lebih efektif kalau misalnya habis Lebaran. Jadi untuk mata kuliah, Mas Ato Irrahman sedang apakah? Mas Ato? Ya. Mas Ato Irrahman sedang Ya. apa? Ya. Sedang apa? Ya, tolong disimak ya. Jadi insya Allah nanti setelah Idul Fitri, setelah Lebaran, baru kita akan menyelenggarakan kuliah tatap muka. Tetapi sampai Lebaran kita masih online ya. Masih online, jadi dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, hari ini karena perkuliahan perdana kita, jadi saya ingin menyampaikan kontrak belajar di antara kita ya. Kalau di jadwal di AIS itu tercantum 12.40 ya kuliahnya. Nah, 12.40 biasanya saya 15 menit sebelumnya itu saya sudah buka link Zoom, jadi silahkan ya dalam proses gitu ya, jadi kita bisa on time. Kalau Prof. Dede masuk itu biasanya beliau on time, jadi jangan sampai profesor duluan yang masuk gitu ya, jadi lebih baik kita menunggu sebentar. Gitu. Jadi jam 12.40 itu sudah mulai perkuliahan. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi media yang saya gunakan. Yang pertama adalah WA Group. WA Group itu memang untuk memudahkan karena handphone kan ada di genggaman kita ya. Jadi di mana-mana bisa info itu cepat nyampe. Untuk share link Zoom. Nah, untuk link Zoom silahkan disimpan. Link ini akan selalu saya gunakan sampai akhir perkuliahan, sampai akhir semester. Jadi tidak berubah, recurring meeting ya Zoom-nya. Kemudian ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga harus join ya, karena absen itu saya share di Google Classroom. Silahkan yang belum absen, biasanya awal perkuliahan saya memposting untuk absen. Jadi
tinggal komen nama dan NIM saja di postingan yang saya share saja gitu ya. Jadi biar nggak tercerai-berai gitu, biar terkumpul jadi satu. Kemudian pengumpulan tugas juga via Google Classroom. Karena pengalaman di tahun pertama kuliah online itu agak kesulitan ya ketika mahasiswa ngumpulin tugas di email. Karena di email itu kan semua pekerjaan masuk di situ, tugas mahasiswa beberapa kelas gitu kan, kemudian tugas pekerjaan di kantor juga masuk ke email, jadi memilah-milahnya itu agak sulit gitu. Nah, kalau di Google Classroom kan kelas 2E ya udah semua 2E saya bisa scroll di Google Classroom, satu kelas itu keluar semua. Nah, kemudian untuk penugasan itu insya Allah pertemuan kita nanti minggu depan itu sudah mulai diskusi ya, pemakalah. Jadi bikin makalah, kalian sudah semester 2, sudah terbiasa bikin makalah. Nanti saya akan share, mungkin langsung saya share saja ya, RPS-nya. Nah, ini sudah kelihatan RPS-nya? Sudah, Bu. Ya. Mata kuliah kita namanya Islam dan Ilmu Pengetahuan. Ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dede Rosyada dan saya. Saya perlu mengenalkan sedikit, kalau tadi sudah kenal saya. Prof. Dede ini, beliau adalah rektor sebelum Ibu Amani Lubis. Nah, kemudian beliau ini ngajar di Pasca Sarjana UIN dan di beberapa kampus lain ya. Nah, jadi beruntunglah kalian di semester 1 sudah ketemu profesor. Saya dulu ketemu Prof. Dede ini waktu S2 dan S3. Jadi beliau ini adalah dosen saya waktu S2 dan S3. Jadi dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau Prof. Dede sedang mengajar, silahkan disimak, kemudian dipersiapkan pertanyaannya. Nah, lalu apa mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan ya? Jadi Islam dan Ilmu Pengetahuan ini adalah salah satu mata kuliah dasar. Jadi semua jurusan itu karena dia mata kuliah dasar akan mendapatkan tema tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan. Tujuannya membentuk sikap Islami terhadap ilmu dan teknologi sehingga kita menjadi muslim yang integralistik, terbina takwanya melalui profesi serta pengalaman ilmu dan teknologi. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara ilmu, filsafat, agama, sejarah perkembangan sains, dan integrasi ilmu pengetahuan sejak zaman klasik, pertengahan, sampai periode modern. Nah, kajian di Islam dan ilmu pengetahuan ini ada banyak ya, jadi meliputi aspek penelitian dan penemuan di bidang sains untuk tema tentang manusia, teknologi, kesehatan, psikologi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa capaian pembelajaran. Nah, tentu saja yang pertama adalah agar kita semakin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap yang religius, apalagi kalian kan di kampus UIN ya, di kampus Islami, tentu saja kita harus menjadi umat yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan, kemudian bisa berpikir lebih logis, kritis, sistematis, ya, kemudian inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi. Nah, teman-teman, ini kita sampai hari ini adalah di pertemuan pertama kontrak belajar. Tadi sudah saya sampaikan, jadi kontrak belajar kita 15 menit sebelum jam pelajaran kita, jam 12.40, itu sudah saya buka Zoom-nya, jadi nanti tank misalnya jam 12.40 itu kita sudah bisa mulai ya, kalau Prof. Dede sudah join. Kemudian absen, setiap perkuliahan saya pasti membuka link absen di Google Classroom. Jadi hari ini yang belum absen silahkan komen hadir, komen nama dan NIM Anda. Lalu kita langsung bagi kelompok saja ya. Ketua kelasnya siapa? PJ mata kuliah ini, PJ mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan. Iya Bu, hadir. Muhammad Rizal ya, Muhammad Rizal Maghribi. Iya Bu. Oke, Rizal bisa sambil dicatat. Dan teman-teman yang namanya saya sebutkan di awal, silakan mencatat anggota kelompoknya.
Jadi kalau di absensi saya, ini ada 37 mahasiswa. Tapi nanti kalau misalnya ada yang belum tercantum di sini, silahkan beritahu saya. Masing-masing kelompok ada yang terdiri dari 3 orang dan ada yang terdiri dari 2 orang. Untuk minggu depan, tema kita adalah ilmu filsafat dan agama. Nanti RPS ini akan saya berikan, cuma nama kelompoknya silahkan dicatat. Ilmu filsafat dan agama, kelompok 1, Arya Ihwal Fauzi, Sergi Borjuan dengan Koharudin. Kemudian kelompok 2, jadi yang dilihat nanti yang di kolom di tengah ini ya, yang di kolom di tengah ini nama kelompoknya, kalau yang di sebelah kiri itu penomoran, dan penomoran ini tidak sama dengan nomor kelompok. Gitu. Karena nanti terpotong dengan UTS, UAS, dan kontrak belajar hari ini. Nah, kelompok 2, tema makalahnya sejarah sains dalam Islam. Petugasnya Liza Ul Hikmah, Nia Afifatul Millah dengan Muhammad Rizal Maghribi. Lalu kelompok 3, temanya ontologi ilmu, epistemologi, dan aksiologi. Kelompoknya Muhammad Ibnu Hakiki, Nasyatul Ula, Nur Qoidah Fitriyah. Lalu kelompok 4, sumber ilmu dan kebenaran ilmiah. Nama petugasnya Rafa Indra Prama, Safa Rahma Fadilah dengan Sherly Safitri. Lalu kelompok 5, nah ini kelompok 5 temanya tentang Islam dan manusia. Pemakalahnya Wulan Ayu Cahyani atau Irrohman Wahyudin dengan Ayatullah Fatan. Selanjutnya kelompok 6, Islam dan psikologi. Pemakalahnya Ajizah Halimatus Sa'diyah, Bunga Ariza dengan Fadilah Febrianti. Kelompok 7, Islam dan kesehatan. Ini pemakalahnya Fahmi Abi Hairan, Fahmi Humaidi dengan Fatih Farhat. Lalu pertemuan ke-9 ini biasanya UTS, tapi kita menyesuaikan dengan jadwal dari fakultas ya. Nanti ini tentatif UTS-nya, apakah nanti duluan atau setelah kelompok 8. Kita lihat jadwalnya gitu ya, kita sesuaikan dengan jadwal fakultas. Lalu kelompok 8, Islam dan teknologi. Pemakalahnya Hairul Anwar, Lutfia Azhari, Marisa Mumtaz Juanda. Kemudian kelompok 9, Islam dan alam semesta. Ini petugasnya Safira Salsabila, Sriwanda Yani Permatasari dengan Ahmad Zainubi. Kelompok 10, Islam dan sains sosial, humaniora. Kelompok 10, Michael Raja, Miftahul Jannah dengan Muhammad Azmi Ramadan. Lalu kelompok 11, Islam dan pertanian. Ini kelompok 11, Nurul Fatihah dengan Saidah Umamah Bilqis. Jadi 2 orang aja. Lalu kelompok 12, temanya Islam dan pendidikan, ini bertiga, Siti Fatimah Zahra, Muhammad Hafiz Fatahillah dengan Ahmad Faisal. Lalu kelompok terakhir, kelompok 13, ini pemakalahnya ada 2, Rizky Aulia Cahyani, Muhammad Fayat Akila. Temanya membangun kembali sains dan peradaban Islam. Ada yang belum terbagi? Saya Bu belum, Bu. Namalah Akyas Zaki. Iya. Oke, sebentar ya. Akyas Zaki masuk kelompok terakhir aja nih ya, membangun kembali sains dan peradaban Islam. Oke, Bu. Sudah terbagi semua, karena ini masuk dinilai formatif ya. Saya share dulu di grup, biar saya nggak lupa sebentar.
Ngajar genap RPS, bentar. Nah, itu sudah saya kirim di grup. Sudah bisa diakses ya di WA Group? Nah, kemudian saya ingin memberikan contoh kelas-kelas sebelumnya. Sebentar saya cek dulu, sudah pada absen belum nih? Udah 33 orang yang absen. Yang belum absen, silakan absen ya. Nah, saya ingin memberikan contoh. Jadi kalau di Google Classroom, kalian sudah pernah pakai Google Classroom dengan dosen yang lain? Sudah pernah, Bu. Ya, berarti sudah familiar ya. Nah, ini kelihatan. Ini tampilan Google Classroom kelas sebelumnya. Jadi setiap pemakalah ini menguploadnya di Google Classroom itu ada 3. Tapi dikasih kata pengantar begini ya, misalnya kelompok berapa, anggotanya siapa, terus yang diupload itu ada 3. Pertama, makalah berbentuk Word ya. Nah, ada makalah berbentuk Word dan ada PowerPoint. Terus satu lagi, plagiarisme checker. Nah, ini contohnya dia ngambilnya dari dupli checker. Kalian pernah pakai plagiarisme checker ini enggak? Mana tadi? Belum pernah, Bu. Nah, ini tadi ya dupli checker. Ini toleransi plagiarismenya 20%. Kalau ini dia 6%. Jadi kurang dari 20% itu lebih bagus lagi, tapi saya kasih toleransi 20%. Nah, ini jadi kalau kalian sudah nulis makalah, kalian cek pakai, ada beberapa aplikasi ya, kalau ini dia pakai dupli checker. Nanti saya berikan contohnya. Nah, ini misalnya begini, ini contoh makalah ya. Nah, ketika dia diblok begini, ini berarti ada makalah lain yang sudah diupload di internet sebelumnya. Gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita parafrase namanya. Parafrase itu diedit tapi tidak merubah arti. Saya beri contoh. Aduh, sebentar ya. Ini saya sambil ngasuh anak. Sebentar.
Oke, saya ajarkan bagaimana cara ngecek plagiarisme. Jadi misalnya kalian punya makalah, setelah punya makalah, kita buka dulu di Google deh ya. Ini kita ketik aja, dia langsung keluar, plagiarism checker. Itu ada banyak pilihan nanti. Misal nih kan, nih banyak banget nih plagiarism checker, online plagiarism checker gitu ya. Nah, kalian boleh klik salah satunya, mana yang kalian suka gitu ya. Ini saya salah satunya, contoh ini, misalnya saya pilih yang ini, Free Online Plagiarism Checker. Kita klik. Nah, ini ada dua cara, tapi kalian punya makalahnya dulu. Jadi udah nulis makalah, baru kalian input di sini. Contoh nih ya, kita cari artikel di internet, misalnya Islam dan teknologi. Tadi kan ada satu ini ya judul tentang Islam dan teknologi. Kita copy misalnya. Ini misalnya dari salah satu artikel. Ini saya ngasih contoh aja. Banget. Banyak ya, jadi sebetulnya banyak ya tema-tema yang kita bahas itu sudah ada di internet. Nah ini aja nih misalnya. Saya ambil satu atau dua kalimat saja. Nah ini kita copy. Ini anggap saja misalnya makalah kalian. Kalian udah ketik makalah, terus kita taruh di plagiarisme checker tadi. Nah ini kan ada dua macam. Pertama misalnya makalah kalian tadi itu udah kalian simpen di drive ya. Apakah di dokumen atau di mana, tinggal kalian klik ya. Nah, tapi saya tadi kopas aja dari artikel. Jadi makalah kalian misalnya di kopas begini. Nah, ini saya contoh dua kalimat aja. Di sini bunyinya seperti ini, mungkin bisa kebaca ya sama kalian. Menurut catatan sejarah, bangsa Barat berhasil mengambil hasanah ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan lebih dahulu oleh kaum muslimin. Kemudian mereka mengembangkannya di atas paham materialisme tanpa mengindahkan nilai-nilai Islam sehingga terjadi perubahan total sampai akhirnya terlepas dari sendi-sendi kebenaran. Nah ini misalnya makalah kalian. Terus kita klik. Ini jangan lupa I'm not robot diklik. Terus lalu klik cek plagiarism. Nah, muter dia sedang mencari apakah terdapat dalam internet. Nah, ternyata 100% makalah ini tadi adalah plagiarisme. Kenapa 100% ya? Karena memang saya tadi ngambilnya di internet kan. Nah, kalian tinggal cek. Ini ada 3 ya. Bisa kalian compare. Nah, ini linknya. Jadi kalimat ini sudah ada di sini. Link website yang ini, Diansyah Al-Bukhari WordPress ini. Kita klik lagi yang lain, yang kalimat kedua, kemudian mereka mengembangkannya. Nah, ini ada di di link Akademia Edu. Terus tadi ada 3 kan, kita klik lagi, ternyata kebenaran ini ada di Wikipedia. Gitu. Nah, tapi ini bisa kita edit. Nama kerennya itu parafrase. Parafrase itu sebetulnya mengedit tapi tidak merubah isinya, tidak merubah artinya. Nah, ini misalnya ini ya. Tadi kan 100% plagiarisme nih. Kita bisa berubah tapi tidak merubah arti. Ini misalnya menurut catatan sejarah kita ganti. Menurut kita ganti berdasarkan catatan sejarah. Kan nggak merubah arti nih. Komanya kita ganti misalnya. Menurut catatan sejarah bahwa bangsa Barat
Ini kita tambah lagi, telah berhasil mengambil hasanah ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira diganti apa nih? Mengambil hasanah ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan lebih dahulu oleh kaum muslimin. Kita ganti misalnya mengambil, jangan mengambil, kita ganti misalnya mengadopsi. Misalnya mengadopsi. Mengadopsi, ini nggak usah hasanah, mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya. Dan teknologi yang kita tambah sedikit. Sebelumnya telah, ini tambah juga, telah berhasil dikembangkan, nah lebih dahulunya boleh dibalik, dikembangkan oleh kaum muslimin lebih dahulu. Tadi kita balik ke sini, misalnya nih ya, lebih dahulu. Jadi ini kan apa istilahnya, permainan kata, dari anak kalimat bisa jadi induk kalimat, atau misalnya yang tadinya nggak ada kata sambung kita kasih kata sambung gitu ya, tapi dia tidak merubah arti. Yang penting masih bisa dipahami gitu. Kemudian mereka mengembangkannya di atas paham materialisme. Kita ganti nih. Kemudian Kemudian kita ganti selanjutnya. Selanjutnya mereka ini kan kembali ke bangsa barat tadi ya. Selanjutnya bangsa barat mengembangkannya itu kan kembali ke ilmu pengetahuan ya. Kita ganti aja, mengembangkan ilmu pengetahuan di atas paham materialisme tanpa bisa diganti nggak? Tanpa itu kan dengan tidak mengindahkan, lagi kita hapus. Dengan tidak mengindahkan nilai-nilai Islam, koma, misalnya kita tambahin koma. Sehingga terjadilah kita ganti berakibat. Sehingga berakibat pada perubahan total bisa kita ganti. Perubahan secara menyeluruh sampai akhirnya terlepas dari sendi-sendi kebenaran. Nah, ini satu kalimat masih bisa kita rubah nih. Sampai akhirnya terlepas atau misalnya terbebas. Ini contoh aja nih. Terbebas dari sendi-sendi kebenaran yang dianut misalnya. Nah, ini kita dari dua kalimat, 2 atau 3 nih, dari 3 kalimat yang tadi 100%, nih kan, 100% plagiarisme, sudah kita parafrase atau sudah kita edit, kita coba lagi. I'm not robot, cek plagiarism, nah muter lagi dia. Tuh, jadi 100%. Keren nggak? Ya kan? Keren. Ini boleh kalian catat nih nama ininya nih. Di atas ini www.checkstreetplagiarism.com, boleh dicatat, ini lebih enak karena ada beberapa pilihan ya di internet, itu ada beberapa pilihan. Nah, ini makanya tadi saya bilang toleransinya 20%. Yang plagiarismenya ini maksimal 20%. Kalau 0% ini lebih bagus lagi, kalau yang penting dia kurang dari 20%. Kenapa ada toleransi 20%? Karena untuk beberapa nama-nama itu sudah baku. Misalnya nama undang-undang. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu kan memang sudah namanya kan. Dan itu dikutip beberapa kali di internet. Sehingga nanti dia, kalau kalian ngetik itu, terdetek sebagai plagiarisme. Karena sebelumnya sudah ada banyak orang yang mengupload artikel tentang Undang-Undang Sisdiknas, misalnya gitu. Makanya saya kasih toleransi 20%. Nah, begitu caranya ya, teman-teman. Nah, yang penting kalian punya makalah dulu. Nanti makalahnya bisa kalian kopas di sini, ditempelin di sini, atau misalnya tadi select file. Ini yang dari komputer misalnya, silahkan. Ini hanya salah satu cara biar kalian tidak tinggi deteksi plagiarismenya.
Tetapi penulisan makalah itu sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Artinya tetap menggunakan footnote, tetap menggunakan daftar pustaka gitu ya. Nah, itu tetap dijalankan. Ini sudah bisa saya stop share ya? Udah ngerti ya? Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kalau kalian upload makalah, ada 3. Upload makalah berbentuk narasi di Word, kemudian PPT, PowerPoint-nya. Yang ketiga adalah plagiarisme tadi, cek plagiarismenya. Saya sudah bagi makalahnya juga. Nah, ini walaupun kecil, walaupun simple, ada ilmu baru yang kalian dapatkan. Nanti kalau kalian nulis, karena sekarang semua pakai plagiarisme checker ya, yang paling keren itu Turnitin. Turnitin itu biasanya buat ngecek skripsi, ngecek tesis, ngecek disertasi, itu pakai Turnitin. Tetapi biasanya dia berbayar, mahal, harus langganan. Nah, saya, karena kalian sedang belajar, boleh pakai yang gratisan kayak tadi. Silahkan, nanti bisa dicoba-coba. Biasanya mahasiswa lebih kreatif ya, bisa dicoba-coba di internet, cari plagiarisme checker. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Minggu depan sudah kelompok pertama ya. Kelompok pertama Arya Ihwal Fauzi, Sergi Borjuan dengan Koharudin ya. Tadi tema-temanya sudah ada di RPS, silahkan ya. Buku-buku tidak terbatas kepada yang tercantum di RPS tadi, silahkan buku apapun boleh dipakai. Mungkin itu saja penjelasan tentang pengantar perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan perkuliahan kita bisa lancar, kemudian juga sehat semuanya. Kalau nanti ada yang mengikuti perkuliahan offline, tetap jaga prokesnya.